Ya, materi kita kali ini adalah tentang membangun strategi sistem informasi dan teknologi informasi, karena ini juga sangat penting kaitannya dengan sistem informasi, keuangan, dan perbankan. Seperti kita ketahui adalah informasi telah menjadi agen integrasi dan enabler bagi kompetensi baru untuk perusahaan dalam persaingan saat ini. Namun apakah paradigma perencanaan strategis telah menyesuaikan untuk mendukung role baru dari sistem informasi dan teknologi? Agar efektif dan efisien dimulai dari adanya identifikasi kebutuhan, sama dengan perencanaan strategi bisnis. Jadi, perencanaan strategi sistem informasi adalah analisis dari informasi dan proses perusahaan menggunakan model informasi bisnis dengan evaluasi risiko dan kebutuhan saat ini. Hasilnya adalah rencana aksi yang menggambarkan rangkaian proses yang dibutuhkan untuk menyesuaikan penggunaan dan kebutuhan informasi dengan arah strategi perusahaan. Model 3 era, dari ada era data processing, tahun 60-an, ada manajemen informasi sistem, 70-an, strategi informasi sistem, tahun 80-an, dan yang port area ini mungkin lebih bagaimana keuntungan yang kita dapat untuk keunggulan kompetitif dari sisi informasi ini. Nah, di dalam aplikasi dalam data processing, manajemen informasi sistem, strategi informasi sistem perlu direncanakan dan dimanajemen sesuai dengan kontribusi saat ini dan masa depan terhadap bisnis. Nah, model portofolio tradisional mempertimbangkan hubungan sistem satu dengan yang lain dan tugas yang dilakukan daripada relasi dengan bisnis. Nah, ada model portofolio berasal dari McFarland tahun 84 dengan mempertimbangkan kontribusi sisi informasi dan teknologi informasi pada bisnis saat ini dan masa depan berdasar dari pengaruhnya pada industri. Ini model portofolio McFarland, ada key operasional, jadi aplikasi mana yang penting untuk mendukung bisnis saat ini, misalnya basis data, pegawai, penjadwalan, pemberian mesin. Ada yang strategik, misalnya aplikasi yang penting untuk kesuksesan masa depan, misalnya komputerisasi yang terintegrasi dengan proses produksi dan sebagainya. Ada juga support, yaitu aplikasi yang meningkatkan manajemen dan informasi tapi tidak kritis untuk bisnis, contohnya pengajian. Ada high potensial, misalnya aplikasi yang mungkin berperan dalam strategi ke depan, misalnya elektronik data interchange dengan seluruh penjual email dan sebagainya. Nah, karakteristik dari perencanaan strategis informasi adalah tugas utamanya adalah strategis atau keuntungan kompetitif menghubungkan dengan strategi bisnis. Key objektifnya adalah mengejar kesempatan, integrasi strategi SI dan strategi bisnis. Arahannya adalah manajemen atau eksekutif dan pengguna, koalisi dari pengguna, manajemen dan informasi. Pendekatan utamanya adalah entrepreneurial, inovasi pengguna, multiple atau bottom up development, top down analysis pada saat yang sama. Nah, PSSI dalam era informasi sekarang ini bukan pekerjaan yang mudah karena proses ini melekat pada proses bisnis. Kemudian juga sistem harus menyediakan kebutuhan strategi untuk perusahaan, misalnya melayani tujuan bisnis dan membuat keunggulan kompetitif berbarengan memenuhi kebutuhan pemrosesan data dan kebutuhan MAS. Poin utamanya adalah organisasi tersebut harus merencanakan sistem informasi tidak hanya sebagai tools untuk memotong biaya, tapi sebagai alat untuk menambah nilai. Nah, teknik untuk membuat kebutuhan itu sendiri ada bisnis strategi analisis, ada critical success factor, SWOT, balance scorecard, organizational modeling, business portfolio dan competitive strategi, dan value chain analysis atau untuk internal dan eksternal. Proses analisis bisnis, proses area engineering, proses modeling, ada information, analisis teknik, current portfolio analysis, dan teknologi assessment atau IS, infrastructure review. Ini contoh jalur Bronscar, ada 4 perspektif dari financial, customer, internal, dan innovation and learning. Untuk critical success factor digunakan untuk menginterpretasikan bisnis objektif dalam bentuk aksi untuk mencapainya. Didefinisikan sebagai bidang di mana hasil yang memuaskan akan menjamin performasi kompetitif yang sukses. Ada 5-8 per objektif dan ada KPI untuk mengukur pencapaian critical success factor-nya. Nah, untuk menentukan critical success factor bernama identifikasi objektifnya, identifikasi CSF untuk setiap objektif, menggabungkan CSF yang muncul lintas objektif, dan pertanyaan CSF tentang teknologi informasi adalah bagaimana teknologi informasi dapat menolong mencapai CSF dan bagaimana sistem yang ada menghambat pencapaian CSF. Permasalahan dengan CSF adalah fokus utama pada kontrol manajemen, cenderung fokus secara internal dan analitis daripada kreatif, merefleksikan gaya manajemen eksekutif, seringkali kritikal sama dengan penting. Nah, kombinasi BSC dan CSF dapat digabungkan ya antara critical success factor dan balance scorecard.
Jadi menentukan CSF dari objektif dan measure BSC dengan mengindikasi aksi yang akan terlaksananya objektif. Model dapat dikembangkan dengan menambahkan kebutuhan teknologi informasi untuk menjalankan aksi atas CSF. Apa keperluan manajemen kaitannya dengan teknologi informasi dalam balance scorecard? Ada jaminan kebutuhan perusahaan dipenuhi, di mana hal tersebut diukur dalam balance scorecard sebagai key goal indikator yang merepresentasikan hasil proses bisnis. Apa peramaan TI, proses TI memberikan informasi yang tepat yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan bisnis ini adalah CSM untuk perusahaan. Di mana hal tersebut diukur dalam IT balance scorecard sebagai key goal indikatornya merepresentasikan hasil teknologi informasi. Jadi informasi diberikan sesuai kriteria. Kemudian apalagi yang perlu diukur, apakah secara positif dipengaruhi oleh sejumlah CSF yang harus diukur sebagai KPI sampai sejauh mana TI dijalankan. Gunakan modeling dari desain proses untuk menetapkan proses yang harus diindikasi, penyederhanaan atau redesign, sumber daya informasi baru atau di-upgrade, perubahan dalam sumber suplai daya teknologi informasi, dan kompetensi untuk mendukung role TI. Nah, ini perspektif strategi untuk aplikasinya, ada strategiknya, misalnya investasi dalam aplikasi informasi penting untuk menopang strategi bisnis ke depan. Ada juga investasi dalam aplikasi sistem informasi atau informasi saat ini yang digunakan perusahaan agar mencapai kesuksesan itu adalah key operasionalnya. Ada high potential, misalnya investasi dalam aplikasi informasi yang mungkin penting untuk mencapai kesuksesan di masa datang. Ada juga investasi dalam aplikasi SITI yang bernilai tapi tidak mendesak. Ada juga yang disebut dengan analisis value chain, di mana aktivitas bisnis, desain, produksi, pemasaran, dan dukungan produk atau servis aktivitas ini dapat direpresentasikan sebagai value chain. Analisis value chain eksternal kemudian internal. Nah, analisis value chain eksternal adalah fokus pada supply dan permintaan dalam industri. Memeriksa setiap proses untuk menetapkan bagaimana hal ini menambah nilai ke customer, selanjutnya bagaimana hal ini menambah nilai terhadap pemberi input, dan memeriksa aliran informasi kunci untuk melihat bagaimana TI dapat meningkatkan proses. Untuk peningkatan value chain eksternal dapat membuat lebih banyak permintaan, memenuhi lebih banyak yang ada, atau meningkatkan market share dan mengurangi biaya pemenuhan permintaan. Nah, untuk sumber daya customer berhubung dengan produk atau service prospective customer sebagai sumber daya. Tahapannya penentuan requirement, apakah saya membutuhkan hal ini, acquisition, beli saja, stewardship atau memelihara, atau retirement atau disposal, apakah saya masih membutuhkannya. Analisis opportunity SITI digunakan untuk mendukung aktivitas yang pada supplier, customer, atau kompetitor. Nah, analisis internal value adalah pisahkan apa yang dilakukan perusahaan dengan bagaimana hal itu dilakukan. Bedakan di antara tipe aktivitas bisnis, misalnya aktivitas primer, menambah nilai secara langsung, aktivitas yang menentukan keberhasilan atau kegagalan, aktivitas pendukung menambah nilai secara tidak langsung. Tujuan penentuan strategi adalah identifikasi aplikasi yang dibutuhkan atau prioritasnya, dapat menyediakan sumber daya untuk mencapai keberhasilan. Satu produk akhir adalah application portfolio. Bagian dari aplikasi portfolio adalah aplikasi saat ini yang sudah ada atau dalam pengembangan, aplikasi yang dibutuhkan untuk mencapai bisnis objektif dan strategi dan skema perencanaan. Aplikasi yang potensial adalah mungkin bernilai di masa depan jika layak dan menunjukkan manfaat. Unsur bisnis utama dalam perencanaan TI adalah unit bisnis dan hubungannya, tahapan kematangan industri, produk dan portofolio unit bisnis customer, competitive force yang mempengaruhi unit bisnis, analisis SWOT, dan kompetensi kunci yang dibutuhkan untuk sukses dari status kompetensi dalam dimensi customer, produk, dan operasi. Ada interpretasi bisnis objektif, ada apa yang organisasi lakukan dalam lingkungan saat ini atau yang baru, ingin lakukan berdasar pada nilai dan pandangan eksekutif dan stakeholder, harus lakukan untuk bertahan dalam lingkungan saat ini, dapat lakukan dengan sumber daya dan kemampuan yang ada. Nah, langkah selanjutnya dalam program strategi adalah analisis value chain, internal, eksternal, dan aliran informasi yang berhubungan, tentukan critical success factor, dan tentukan strategi potensial. Nah, prioritasi dan investasi TI adalah mengidentifikasi proses bisnis kritis dan aktivitas berdasarkan CSF, nilai opsi baru untuk investasi, tentukan aplikasi portofolio masa depan, lihat lintas unit bisnis untuk integrasi atau adopsi elemen portofolio pada keseluruhan perusahaan. Nah, untuk identifikasi proses bisnis kritis yaitu aktivitas biaya tinggi, penambahan nilai rendah, dan menawarkan kemungkinan pengurangan biaya. Aktivitas penambahan nilai yang tinggi dapat dibuat lebih efektif jika peningkatan berhubungan langsung dengan CSF. Jika berbiaya tinggi, pengurangan biaya dimungkinkan. Jika beberapa aktivitas berhubungan dengan CSF, maka mereka diurus secara kolektif dalam peningkatan nilai atau pengurangan biaya. Jika sebuah aktivitas hanya sedikit menambah nilai dan tidak mempunyai CSF, hilangkan saja aktivitas tersebut.
Demikianlah materi kita. Terima kasih. Tetap semangat semuanya ya.